Halo, perkenalkan nama saya Grace Gabriela, saya dari kelas 12 akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah negara Indonesia. Sebelum masuk ke sejarah negara Indonesia, saya akan menerangkan apa sih negara Indonesia itu. Nah, negara Indonesia atau yang dikenal dengan nama Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Kita akan masuk ke dalam ruang lingkup sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat menjadi 5 era, yaitu yang pertama, era prakolonial, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang terutama mengandalkan perdagangan. Yang kedua, era kolonial, yaitu masuknya orang-orang Eropa yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad, antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Yang ketiga yaitu era kemerdekaan awal atau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Yang keempat ada era Orde Baru yaitu 32 tahun masa pemerintahan Soeharto. Dan yang terakhir yaitu Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pada era prokolonial. Nah, pada era prokolonial ini yaitu masuknya kerajaan Hindu-Buddha serta munculnya agama Islam. Yang pertama saya akan membahas mengenai munculnya kerajaan Hindu-Buddha. Nah, Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa oleh para musafir dari India. Antara lain, Resi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwi Payana dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Payen. Nah, pada abad keempat hingga abad ketujuh di wilayah Jawa Barat, terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda hingga abad ke-16. Nah, pada masa ini pula muncullah dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua ialah munculnya agama Islam. Munculnya agama Islam atau kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dan lain-lain. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Next yaitu yang kedua, era kolonial. Era kolonial ini yang pertama saya akan membahas kolonisasi Portugis dan Spanyol. Nah, Alfonso atau yang disebut dengan De Albuquerque itu menyebutkan bahwa yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa-Eropa lain terutama Inggris dan Belanda. Nah, dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudra Atlantik, itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik. Nah, kemudian menurut dari Albuquerque, yaitu gubernur Portugis, yaitu kerajaan Portugis di Asia merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia dari Goa yang memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana pada awal Juli 1511 dan membawa 15 kapal dan kecil serta 600 tentara dan pasukannya. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, yaitu pusat rempah-rempah untuk mengambil rempah-rempah. Nah, karena mereka melakukan yang namanya pengambilan rempah-rempah, Belanda pun secara perlahan-lahan menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempah juga dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak berpengaruh yaitu Timur Portugis yang tetap dikuasai oleh Portugis hingga tahun 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timur Timur. Kemudian Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun. Tujuan utama daripada Belanda ialah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara.
Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. VOC menjadi terlibat dalam politik internal di Jawa pada masa ini dan bertempur dalam beberapa peperangan yang mengakibatkan pemerintahan Mataram dan Banten. Kemudian, penjajahan daripada Belanda ini mengakibatkan yang namanya gerakan nasionalisme, yaitu munculnya perang dunia jadinya. Karena pengambilan perempat tersebut muncullah perang dunia antara Belanda dengan Indonesia yang mengakibatkan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Nah, next yaitu era kemerdekaan awal. Era kemerdekaan awal atau Orde Lama. Nah, pada masa ini ada yang namanya proklamasi kemerdekaan, yaitu yang diutarakan oleh Soekarno karena mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan, maka Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran, sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, pasukan pembela tanah atau air atau PFTA, para pemuda dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Kemudian pada gerakan 30 September hingga 1965, PKI menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya, dan dengan persetujuan dari Soekarno memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian next pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru yaitu pada masa pemerintahan Soeharto menjadi presiden, salah satu pertama yang dilakukan untuk mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada masa pemerintahan Soeharto terjadi yang namanya krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini terjadi pada pertengahan 1997. Indonesia diserang oleh krisis keuangan dan ekonomi dari kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Kemudian rupiah juga jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Kemudian selanjutnya pada masa reformasi, yaitu masa pemerintahan Habibie. Nah, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet untuk memperbaiki krisis ekonomi yang terjadi pada sebelumnya. Yaitu salah satu tugas pentingnya yaitu kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas-komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yaitu pemerintahan Putri Soekarno, Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan beliau juga melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti selama 5 tahun. Dan pemerintahan selanjutnya ialah pemerintahan Yudhoyono, yaitu pada 2004, pemilu satu hari terbesar di Indonesia diadakan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan tampil sebagai presiden baru Indonesia. Kemudian pemerintah baru ini pada awal kerjanya juga telah menerima berbagai cobaan atau tantangan besar yang telah diterima. Oke, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.